Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Mohon penjelasan Boksu untuk ayat ini. Ya, ini pertanyaan yang baik juga. Ya, apa yang dimaksud? Nah, kalau kita perhatikan Matius 18 ayat 18, ini ayat firman Tuhan juga pernah diucapkan sebelumnya, Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia, ini akan terlepas di surga. Jadi perhatikan ungkapan kata yang hampir bersamaan. Nah, namun memiliki makna yang sedikit berbeda. Oke, sekarang kita melihat dua bagian firman Tuhan ini. Melalui ayat ini, Yesus berbicara secara langsung kepada Rasul Petrus dan secara tidak langsung kepada para rasul lainnya. Yesus bermaksud memberitahu Petrus kalau ia akan memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ia akan memiliki otoritas penuh yang dilambangkan dengan kepemilikan kunci kerajaan surga. Memberitakan Injil akan menjadi sarana untuk membuka kerajaan surga kepada semua orang percaya, dan sekaligus untuk menutupnya bagi orang yang tidak percaya. Jadi keselamatan itu berdasarkan apa? Iman percaya. Cukup jelas ya. Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita proses yang terjadi. Melalui khotbah daripada Petrus pada hari Pentakosta, Petrus membuka pintu kerajaan surga untuk pertama kalinya. Ungkapan mengikat dan melepaskan merupakan ungkapan yang umum di dalam hukum Yahudi untuk menyatakan kalau sesuatu itu dilarang atau diperbolehkan. Ya, jadi ungkapan mengikat dan melepaskan itu adalah bahasa yang sering dipergunakan bagi orang-orang Yahudi. Dan ini dipergunakan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya. Ya. Petrus dan para muridnya melanjutkan karya Kristus di bumi dengan memberitakan Injil dan menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Mereka dipersenjatai dengan otoritas yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus, ya, di dalam hal pengabaran Injil. Di Injil Matius 18 ayat 18 juga dijelaskan soal mengikat dan melepaskan ini dalam konteks disiplin bergereja. Ya, jadi tadi kau bisa perhatikan, yang pertama itu konteksnya dalam hal penginjilan, tetapi di sini Injil 18 ayat 18, Matius 18 ayat 18 itu berhubungan dengan disiplin gereja. Misalnya gini, para rasul tidak merebut kekuasaan dan otoritas Kristus pada orang-orang percaya dan tujuan kekal mereka. Mereka hanya menjalankan kewenangan untuk mendisiplin jemaat. Hal ini terbukti pada kisah Ananias dan Safira, ya, di Kisah Para Rasul juga, di mana Petrus dengan otoritas dia, dengan kuasa dia yang diberikan kepada dia, sehingga bukan tidak mungkin bisa mencabut nyawa daripada Ananias dan Safira pada saat itu juga. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini adalah gambaran apa yang dimaksud dengan dilepaskan dan diikat dan dilepaskan. Oke.